Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran matematika. Nah, hari ini adalah pembelajaran yang ke-32. Sebelum kita belajar, kita akan awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi akan memperlancar pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini tentang penerapan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ingatkan protokol kesehatannya. Ingat pesan Ibu, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir. Kemudian, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui soal cerita, peserta didik dapat menentukan penyelesaian yang berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar dengan benar. Nah, tips mengerjakan soal cerita matematika. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran kalian agar dapat lebih fokus dan berkonsentrasi dalam mengerjakan soal cerita. Yang kedua, kalian mulai menganalisa soal yang kalian kerjakan, mulai dari yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Dengan catatan, sudah hafal rumus matematikanya. Nah, masuk pada contoh soal yang pertama. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Tentukan tinggi gedung sebenarnya. Ibu tidak menuliskan ditanya, diketahui, dan dijawab karena sudah terkonsep. Jadi langsung dijawab. Langsung saja, tinggi gedung per tinggi anak sama dengan bayangan gedung per bayangan anak. Maka X 1,5 sama dengan 56 per 3,5. Gunakan perkalian silang. 3,5X sama dengan 56 dikali 1,5. Maka 3,5X sama dengan 84. Jadi X sama dengan 84 dibagi 3,5. Hasilnya 24 meter. Jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 24 meter. Contoh soal yang kedua. Pada gambar di bawah ini tinggi tongkat Peki 4 meter. Sesungguhnya adalah 4 meter dan panjang bayangannya 15 meter. Dan jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, tentukan tinggi pohon. Nah, dari soal berarti Peki itu adalah tinggi tongkatnya 4 meter, kemudian panjang bayangannya adalah Oki 15 meter, dan panjang bayangan pohon adalah 30 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Berarti SR-nya ya. Nah, ingat kesebangunan dua garis sejajar, maka OQ per OR sama dengan PQ per SR. Maka 15 per 30 sama dengan 4 per SR. Kalian gunakan perkalian silang, berarti 15 SR sama dengan 4 kali 30. Maka 15 SR sama dengan 120. Maka SR sama dengan 120 dibagi 15 sama dengan 8. Jadi tinggi pohon adalah 8 meter. Masuk pada contoh soal yang kedua. Untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas tanah di titik E, seperti gambar di bawah. Dari titik E, Ahmad berjalan mundur ke titik D. Sedemikian hingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Teman Ahmad mengukur panjang BE 18 meter, DE
2,1 meter dan ketika berdiri jarak mata Ahmad ke tanah CD adalah 1,4 meter. Perkirakan tinggi pohon tersebut. Nah, dari soalnya jelas bahwa panjang DE-nya 2,1 meter, kemudian CD-nya 1,4 meter, panjang ED-nya 18 meter. Yang belum diketahui adalah panjang AB. Maka ED per EB sama dengan CD per AB. Maka 2,1 per 18 sama dengan 1,8 per AB. Gunakan perkalian silang berarti 2,1 AB sama dengan 18 dikali 1,4. Maka 2,1 AB sama dengan 25,2. Maka panjang AB sama dengan 25,2 dibagi 2,1. Hasilnya 12 meter. Jadi tinggi dari pohon adalah 12 meter. Contoh soal yang keempat, untuk mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya, seorang kepala desa meletakkan beberapa batu di tepi sungai. Batu tersebut diberi huruf A, B, C, dan D. Seperti gambar di samping, tentukan lebar sungai. Jadi lebar sungainya adalah OC. Maka dari gambar jelas bahwa segitiga CBO sebangun segitiga ABD. Maka OC per DA sama dengan BC per AB. X per 14 sama dengan 5 per 7. Gunakan perkalian silang, berarti 7X sama dengan 14 dikali 5. Maka 7X sama dengan 70. Maka X sama dengan 70 dibagi 7. Hasilnya 10 meter. Jadi lebar sungainya adalah 10 meter. Untuk penugasan kalian, silahkan kalian pelajari materi tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Karena agenda kita minggu depan adalah yang pertama penilaian harian, itu untuk hari Rabunya. Kemudian yang kedua remedial dan pemberian kisi-kisi penilaian akhir semester. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.